Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Raja Syahroni. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mudah membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML, CSS, MySQL, dan PHP. Video ini adalah bagian ketiga. Pada video bagian ketiga ini, kita akan mengenal dan mempraktekkan elemen-elemen dasar pada HTML. Materi ini adalah bagian dari web design. Nah, sebelumnya kita sudah bisa membuat skrip struktur dasar HTML dan kita juga sudah menampilkan pada browser melalui localhost. Adapun referensi materi yang kita gunakan pada video ini diambil dari website we3school.com/html. Nah, ini adalah website referensi yang kita gunakan untuk mempelajari HTML. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal beberapa elemen utama HTML. Nah, biasanya ketika saya mengajar tentang aplikasi berbasis website, saya menyampaikan elemen ini sebagai elemen utama yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah teman-teman HTML comment atau elemen komentar. Jadi elemen ini sangat penting sekali bagi kita dalam membangun sebuah aplikasi. Karena dengan adanya elemen ini, kita bisa memberikan penjelasan pada skrip atau pengkodingan yang kita buat. Ini adalah contoh dari elemen komentar. Kita langsung coba untuk menambahkannya pada skrip HTML yang kita buat. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kita tambahkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jika kita ingin membuat komentar satu baris, kita bisa membuat dengan struktur seperti ini. Ini adalah tag pembuka, ini isi komentarnya, dan ini adalah tag penutup. Jika kita ingin membuat beberapa baris, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita berikan tag pembukanya di atas, lalu apa isi komennya, dan di bawah sekali kita letakkan tag penutup. Kita coba save. Lalu kita coba lihat hasilnya di browser. Kita coba refresh teman-teman. Tadi ini kita hapus. Kita coba refresh. Nah, elemen komentar tidak ditampilkan di browser. Jadi, elemen komentar itu hanya ada di skrip atau pengkodingan kita di Notepad++. Jadi, elemen komentar itu hanya tampil di skrip kita saja, teman-teman. Sedangkan ketika kita membuka di browser, dia tidak akan ditampilkan. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengenal elemen lainnya. Untuk elemen HTML, saya kelompokkan atau kategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu elemen teks. Jadi pada elemen teks ini berguna untuk kita mengatur tulisan, mengatur kalimat menjadi paragraf, membuat judul, dan sebagainya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ada elemen dengan nama HTML Text Formatting. Elemen ini berfungsi untuk memformat teks menjadi tebal atau bold. Untuk elemennya sendiri itu disimbolkan dengan B. Setelah itu ada format teks untuk menjadi miring atau italic. Itu simbolnya I. Dan bergaris bawah atau underline. Simbolnya itu U. Jadi sebenarnya elemen ini adalah singkatan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita paham sedikit tentang bahasa Inggris, kita akan mudah untuk memahami elemen-elemen pada HTML. Berikutnya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada elemen HTML paragraf. Jadi dengan adanya elemen paragraf ini, kita bisa memformat kalimat menjadi paragraf. Setelah itu, jika kita ingin membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi beberapa baris, kita bisa menggunakan elemen BR atau elemen break. Jadi,
kalimat berikutnya pada baris berikutnya. Nah, yang terakhir teman-teman, pada elemen teks ini adalah HTML headings atau elemen yang kita gunakan untuk memformat judul. Elemen ini dimulai dari H1 sampai H6. Jadi H itu kepanjangannya adalah heading 1 sampai heading 6. Semakin besar headingnya, maka semakin kecil tulisannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung coba praktek teman-teman. Silahkan dibuka Notepad++-nya. Baik teman-teman, kita akan langsung praktek dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan coba elemen dengan kategori teks seperti elemen B, I, U, P, dan BR. Kita misalkan mengetikkan sebuah skrip seperti ini. Jadi biasakan teman-teman untuk menulis komentar. Bagaimana penulisan komentar, teman-teman bisa lihat kembali di video ini. Selanjutnya kita akan membuat elemen HTML dengan format teks menggunakan B, I, U, BR, dan P. Nah, saya contohkan seperti ini teman-teman. Yang ini adalah komentarnya, penjelasan dari skrip yang kita buat. Sedangkan yang ini saya buat judulnya. Jadi biar mudah nanti untuk kita mengelompokkan dari elemen yang kita pelajari. Ada elemen baru, teman-teman, ini elemen HR atau kepanjangannya horizontal rule. Jadi nanti akan membuat garis. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya di browser. Setelah itu kita menggunakan BR agar kalimat berikutnya berada di bawahnya. Nah, ini ada elemen B. Jadi dengan menggunakan elemen B ini, maka tulisan nanti akan menjadi tebal. Setelah itu ada BR, biar kalimat berikutnya berada di bawah. Lalu ada elemen I atau italic. Nah, tulisan ini nanti akan miring teman-teman. Yang terakhir kita menggunakan elemen paragraf atau P. Ada elemen U atau underline. Nah, tulisan ini nanti akan bergaris bawah. Jangan lupa struktur dari elemen teman-teman. Ada tag pembuka, isi atau konten, terakhir tag penutup. Jadi jangan lupakan itu. Baik, langsung saja kita coba lihat hasilnya teman-teman. Kita buka browser, lalu kita refresh. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini judul yang kita buat. Lalu ada kita gunakan tadi elemen HR atau horizontal rule. Dia membentuk garis panjang. Udah itu tulisan menjadi tebal dengan menggunakan elemen B. Tulisan menjadi miring dengan menggunakan elemen I atau italic. Terakhir, tulisan akan bergaris bawah dengan menggunakan elemen underline atau U. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan elemen HTML format judul. Jadi misalkan kita buat seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya juga membuat komentar agar kita bisa menjelaskan skrip yang kita buat. Lalu saya buat judulnya apa, biar kita bisa lihat nanti hasilnya berdasarkan judul. Lalu ada horizontal rule atau garis lurus. Setelah itu kita buat judulnya dari H1 sampai H6. Nah, kita akan coba lihat langsung hasilnya teman-teman. Sebelumnya kita simpan dulu. Lalu kita buka browser. Lalu kita refresh. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini judulnya, ini horizontal rule-nya, ini judulnya dari H1 sampai H6. Semakin besar H-nya, maka semakin kecil judulnya. Semakin kecil H-nya, maka semakin besar judulnya. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari dan mempraktekkan elemen HTML khususnya untuk teks, sekarang kita masuk ke elemen gambar. Elemen gambar ini atau dikenal dengan HTML image adalah elemen yang bisa kita gunakan untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML yang kita buat. Nah, ini adalah contoh skripnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini elemen untuk gambar IMG atau kepanjangannya adalah image. Setelah itu ada src. src ini adalah atribut dari elemen image ini. Kepanjangan src ini adalah source, sumber. Jadi
di sini kita memasukkan alamat di mana gambar kita disimpan. Ini contohnya kita punya gambar.jpg. Setelah itu ada atribut ALT atau alternatif. Jadi ini kepanjangan alternatif. Seandainya gambar tidak berhasil ditampilkan, maka nanti akan muncul tulisan gambar. Berikutnya ada atribut width. Atribut width ini teman-teman, atau kita bahasa Indonesia kan adalah lebar dari gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini ukurannya dalam bentuk pixel. Berikutnya ada height. Height ini bahasa Indonesianya adalah tinggi. Tingginya juga dalam bentuk pixel. Baik teman-teman, kita akan coba mempraktekkan. Jadi silakan dibuka folder materi HTML yang sudah kita buat. Lalu teman-teman buat folder baru untuk menyimpan gambar. Ini untuk mempermudah kita nantinya. Misalkan di sini kita buat satu folder namanya image. Lalu dalam folder image ini kita simpan satu gambar dengan nama gambar.jpg. Lalu kita coba membuat script HTML untuk elemen gambar. Jadi seperti biasa, kita buat dulu komentar untuk menjelaskan ini scriptnya untuk apa. Lalu kita buat judul. Lalu kita buat elemen untuk menampilkan garis. Setelah itu kita buat script untuk elemen menampilkan gambar. Nah, untuk src, bagian source, kita tambahkan image karena gambar yang akan kita tampilkan berada dalam folder image. Kita simpan, lalu kita coba lihat hasilnya di browser. Ini adalah hasilnya teman-teman. Gambar yang kita tampilkan, lebar 500 pixel dan tingginya 333 pixel. Baik teman-teman. Selanjutnya kita akan mengenal elemen tautan. Elemen tautan atau yang biasa dikenal dengan HTML links adalah elemen yang bisa kita gunakan untuk menautkan atau menghubungkan satu halaman ke halaman yang lain. Elemen ini berfungsi ketika kita membangun sebuah website atau aplikasi yang memiliki banyak halaman. Nah, ini adalah contoh dari elemen tautan. Dari sini kita akan membuat sebuah tautan atau links yang akan mengarah ke Google. Kita akan lihat struktur dari elemennya. Yang pertama teman-teman, elemen tautan atau links itu disimbolkan dengan A. A ini singkatan dari anchor. Nah, setelah itu elemen tautan ini memiliki atribut href. Nah, href ini teman-teman kepanjangannya adalah hyperlink referensi. Jadi referensinya kemana? Jadi ketika kita klik Google, maka akan diarahkan ke google.com. Setelah itu ada target. Jadi kalau kita buat targetnya garis bawah blank, berarti nanti google.com akan dibuka ke tab baru di browser kita. Baik, kita akan coba langsung praktek teman-teman. Silahkan dibuka Notepad++-nya. Nah, seperti biasa, kita buat komentar untuk menjelaskan ini adalah script elemen HTML tautan. Jadi kita buat judulnya, lalu garis panjang atau horizontal rule. Setelah itu kita ikuti apa yang sudah kita pelajari di presentasi tadi. Setelah kita buat, lalu kita save, Ctrl S. Lalu kita buka browser. Setelah itu kita refresh teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ketika kita klik link tautan Google ini, maka akan terbuka di tab baru. Kita coba. Nah, jadi akan membuka tab baru. Jadi fungsi dari target blank tadi adalah ketika link diklik, maka akan terbuka di tab baru. Baik teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar dan mempraktekkan bagaimana membuat daftar pada HTML. Nah, untuk membuat daftar ini teman-teman, kita bisa menggunakan elemen daftar atau HTML list. Nah, elemen HTML list ini ada dua jenis. Yang pertama itu order list, yang kedua unordered list. Untuk order list disimbolkan dengan OL dan unordered list disimbolkan dengan UL.
Nah, ini adalah strukturnya teman-teman, sama, yang membedakan hanya OL sama UL. Kita akan coba langsung praktek. Silahkan dibuka kembali Notepad++ nya teman-teman. Lalu misalkan kita membuat skrip seperti ini teman-teman. Nah, seperti biasa kita buat komentar untuk memberikan penjelasan elemen yang kita buat. Lalu judulnya. Setelah itu garis panjang. Setelah itu kita buat di sini skrip untuk order list menggunakan elemen OL, order list kepanjangan teman-teman. Setelah itu ada 3 list, 1, 2, 3. Berikutnya kita juga mencoba untuk unorder list. Listnya 1, 2, 3. Kita coba save. Setelah itu kita buka browser. Pada browser kita coba refresh. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman untuk HTML daftar. Jadi ketika kita menggunakan order list, maka yang akan ditampilkan angka 1, 2, 3. Sedangkan ketika menggunakan unorder list, yang ditampilkan hanya dalam bentuk titik saja. Baik teman-teman, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga berkah dan bermanfaat, bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.